Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ibu yang sama-sama hadir di majelis ini, hari ini kita mendapat ilmu melalui tuntunan Al-Quran. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin secara nas Al-Quran, secara tuntunan sunnah. Saya kasih judul tema pada hari ini, kita membahas kriteria pemimpin yang harus dipilih. Yang pertama, saya sampaikan terlebih dahulu kewajiban memilih dan menetapkan pimpinan atau amir. Jangan ada seorang pun dari kaum muslimin yang golput, tidak mau pilih dengan alasan ini jelek, ini jelek, ini jelek, semua jelek menurut dia. Maka bagaimana seharusnya? Pilihlah yang terbaik di antara yang jelek. Nupang alusna di antara nu awon, alus awon, alus awon. Yang terbaik di antara yang buruk. Baik buruk, baik buruk. Ya, kan semua buruk katanya. Ya, pilih yang terbaik di antara yang buruk. Ya. Bagaimana kalau ternyata nggak ada yang pantas kita pilih? Ya ibu mencalonkan begitu. Suami ibu yang mencalonkan, biar ibu yang milih begitu ya. Nah, ini kewajiban memilih seorang pemimpin. Kalau kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Coba diperhatikan di ayat yang ini, Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Kedua, taatilah Rasul. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum. Taatilah ulil amri. Artinya, ketika kita hidup bermasyarakat, kita harus punya ulil amri, harus punya pimpinan, begitu. Dan Nabi SAW menulis satu hadis nih, menyampaikan satu hadis yang ditulis di kitab Sunan Abu Daud juz ketiga di halaman 63. Hadis ini juga ditulis dalam kitab Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi juz kelima di halaman 422 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba amati baik-baik ini hadisnya, Bu. Ida kharaja salasatun, apabila kalian keluar untuk safar 3 orang, fal yu'ammiru ahadahum, angkatlah seorang pemimpin di antara mereka. Jadi 3 orang berangkat safar, maka tidak berangkat safar kecuali mengangkat dulu amir yang bertanggung jawab, yang disebut amir safar. Bagaimana dengan hidup berkeluarga? Bagaimana dengan hidup bernegara?
apalagi 3 orang berangkat harus menentukan siapa amir safarnya. Ini satu di antara bukti bahwa kita wajib punya amir. Jadi jangan sekali-kali kita tidak memilih, jangan. Karena ini harus dan kewajiban. Kemudian di kitab Musnad Ahmad juz ke-5 di halaman 33, satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ayyuma rajulin, laki-laki manapun, kariha min amirihi, yang tidak senang, tidak suka, tidak setuju kepada amirnya, amron, dalam satu urusan, falyasbir, kata Nabi. Ini hati-hati Bu, ketika kita punya amir lalu kita tidak setuju dengan kebijakan amir itu, jangan keluar, tapi sabarlah. Ya, amir itu pimpinan kita. Ya, kenapa harus bersabar? Fa innahu laisa ahadun minan nas. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yakhruju minas sultan sibron, yang keluar dari kepemimpinan itu 1 jengkal saja. Ini bukan jauh, 1 jengkal dia keluar dari kepemimpinan amir itu. Pamata, lalu ia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini satu di antara bukti bahwa kita wajib dalam hidup dan kehidupan itu memiliki seorang amir, seorang pemimpin yang kita pilih. Makanya ini wajib memilih pemimpin, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menyatakan, termasuk di hadis riwayat Al-Bukhari di juz ke-9 di halaman 47, Ibnu Abbas pernah menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, siapa yang tidak senang dengan kebijakan amirnya, kebijakan pemimpinnya, falyasbir, bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan sibron, siapa yang keluar 1 jengkal saja dari kepemimpinan itu, dia tidak mau mengikuti kepemimpinan itu, 1 jengkal saja, mata mitatan jahiliyatan, ia mati seperti matinya jahiliyah. Tidak enteng ini. Makanya nanti Bu, ketika Ibu sudah memilih dan terpilihlah seorang pemimpin, seorang amir, harus dan wajib ditaati selama tidak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya Syekh Ali Muhammad Al-Jarjani pernah menyatakan, siapa yang dimaksud amir dan imam itu? Beliau menyatakan, huwallazi lahur riyasah biddin wadunya jami'a, dialah yang bertanggung jawab mengurus urusan agama dan urusan dunia secara keseluruhan, yaitu amir itu, pemimpin. Sehingga nanti kebijakan urusan agama, urusan dunia itu ada pada tanggung jawab amir itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita wajib memilih pemimpin, wajib memilih amir. Nah, lalu kriteria pemimpin yang harus kita pilih seperti apa? Ini Bu, penting sekali. Ya, penting sekali. Siapa yang harus kita pilih? Maaf, saya tidak berkepentingan untuk kampanye. Tidak sedikit pun. Dan tidak ada yang bayar untuk itu. Tapi saya berkepentingan untuk menyampaikan, kita sebagai kaum muslimin
diberi tuntunan oleh Allah, yang harus dipilih untuk menjadi pemimpin kita itu kriterianya seperti ini. Coba ini pahami baik-baik, amati baik-baik. Surat Al-Maidah ayat 55. Allah mengajarkan kepada kita, Bu, pemimpin yang harus kita pilih nanti, ya, kriterianya: satu, beriman, ya, bukti imannya; dua, mendirikan sholat; tiga, mengeluarkan zakat; yang keempat, taat dan tunduk beragama. Coba ini jangan sampai salah lagi. Tiap memilih kita terjebak dan terjebak, tertipu dan tertipu. Ini kita dalam keadaan perang nih. Perang, Bu, sekalipun bukan perang pakai senjata, tapi ghazwul fikri. Seringkali umat Islam dimanfaatkan orang. Memilih pemimpin salah dan salah begitu. Padahal Al-Quran sudah memberi petunjuk. Satu, yang beriman; dua, yang mendirikan sholat. Minimal kalau orang mendirikan sholat itu, Bu, Fatihahnya benar. Maca Fatihah wae salah dipilih. Sebab yang baca Fatihahnya tidak benar tong dipilih. Bagaimana sholatnya? Fatihahnya saja tidak benar. Tiap rakaat dalam sholat wajib baca Fatihah. Kalau baca Fatihah saja tidak benar, bagaimana sholatnya? Karena kriteria pemimpin yang harus kita pilih selain beriman, yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Sholatnya benar. Makanya lihat dari sekarang calon-calon pemimpin ini seperti apa? Oh, tinggal osok sholat tara. Oh, ternyata dia sholatnya bagus, baca Qur'annya pasti, jadi imam saja. Wih, orang, itulah yang kita pilih. Minimal mendirikan sholat, jadi imam saja kita. Wah, ini bagaimana orang yang ya baca Quran balelo, bagaimana sholatnya, bagaimana seperti itu. Ya, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Kalau punya harta dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak. Wahum raqiun, dan mereka taat dan tunduk beragama. Lihat keluarganya. Jangan nanti kita pilih pemimpin keluarganya saja bulucun. Anak perempuannya, istrinya tidak tutup aurat, jangan dipilih. Kenapa? Tidak taat dan tunduk beragama. Ini kriterianya, Bu. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 55, Allah menyebutkan pakai kalimat innama. Innama itu ada tuh hasrin dalam bahasa santri, Bu. Innama waliyukumullah, hanya saja wali-wali kalian itu yang akan membantu dan menolong kalian itu Allahu, Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini catat baik-baik. Allah, rasulnya, orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hum raqiuna, dan mereka taat dan tunduk beragama. Ini kriteria yang Allah sampaikan di surat Al-Maidah ayat 55. Ini yang pertama. Nah, dari ayat ini Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz ke-10 di halaman 424. Beliau menyebutkan kalimat innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Kata Imam At-Tabari,
kalau kalian mencari perlindungan, mencari pertolongan, kalian tidak akan dapatkan itu semua. Laisa lakum ayyuhal mu'minun, tidak ada bagi kalian wahai orang-orang mukmin nasirun, yang menolong. Nggak ada. Illallah, kecuali Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Hati-hati, kita memilih pemimpin itu kan kita ingin dilindungi, kita ingin diberi pertolongan, begitu ya. Urusan kita ingin diselesaikan. Gak akan pernah kita dapat itu semua kalau yang dipilih tidak mukmin. Ini Imam At-Tabari. Bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani? Atau antek-anteknya? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia punya bitonah, sahabat karib, sahabat dekatnya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana orang seperti itu? Imam At-Tabari menyebutkan Pa'amal Yahud wan Nasoro, adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, alladzi amarakumullah antabarru min wilayatihim, yang kalian diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari kepemimpinan mereka. Harus berlepas diri, harus pisah. Wa nahakum, dan kalian dilarang oleh Allah antattakhidu minhum aulia, untuk menjadikan sebahagian di antara mereka sebagai pelindung dan pemimpin kalian. Dilarang, ingat itu. Ya, tidak boleh. Palaisu lakum auliya'a wala nusra, kalian tidak akan dapat perlindungan dan tidak akan dapat pertolongan ketika kalian memilih pemimpin dari Yahudi atau Nasrani. Moal menang perlindungan. Kita punya pemimpin itu kan minta perlindungan dari pemimpin kita. Kalau kita memilih Yahudi atau Nasrani atau antek-antek mereka, kita tidak akan pernah dapat itu. Kenapa? Imam At-Tabari menyebutkan bal ba'duhum awliya'u ba'dhin, mereka hanya pantas jadi pemimpin sebagian mereka. Yahudi mimpin Yahudi, Nasrani mimpin Nasrani, orang mukmin memimpin orang mukmin. Piraku salah. Boleh nggak begitu? Itu hak kita. Karena silakan Yahudi menggembar-gemborkan, pilih Yahudi, silakan. Orang Nasrani menggembar-gemborkan, pilih Nasrani, jangan pilih orang mukmin. Itu Nasrani. Kita pun sebagai orang mukmin, orang Muslim, pilih mukmin, pilih Muslim. Itu hak kita. Jangan malah kita memilih mereka. Mereka memilih kalangan mereka. Tentu saja kita yang rugi. Makanya ini Imam At-Tabari menyebutkan mereka hanya pantas jadi pemimpin bagi mereka. Wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira, dan janganlah sekali-kali kalian menjadikan mereka wali-wali kalian, penolong-penolong kalian, jangan. Karena itu semua harapan yang tidak akan terwujud sama sekali. Pan orang teh hayang boga pamimpin teh boga panyalindungan begitu. Enggak. Ini Allah yang berfirman. Saya terus terang kalau sebatas dari ulama ini ya masih ada syakun. Kalau Allah yang langsung bicara, nih Allah yang memberi petunjuk kepada kita, yakin benar, mustahil salah. Surat Ali Imran ayat 118. Ini masih Allah mewanti-wantikan kita semua. Seorang mukmin, seorang muslim nih. Makanya nih, kalau ada yang bukan muslim, yang bukan mukmin terganggu dengan apa yang saya jelaskan, tutup kuping, tutup telinga. Kenapa? Saya menyampaikan ini untuk mukmin, untuk muslim. Dan Allah menyebut di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang yang beriman, nu teu iman tutupan cepil bisi kaganggu. Ya. Jangan malah ini saya pernah menerangkan ini sampai ada ya RT RW terganggu. Jangan menerangkan seperti itu katanya, ini jadi memicu percekcokan. Kata siapa? Masa umat Islam tidak boleh menerangkan Qur'annya? Masa umat Islam tidak boleh menerangkan tuntunan sunnahnya? Dari mana aturannya? Ini dakwah kita. Dan kita tidak melarang mereka dakwah di kalangan mereka, silahkan. Nah ini coba amati baik-baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, disebut wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitonatan min dunikum, jangan kalian menjadikan sahabat karib. Bitonah itu min dunikum, yang tidak seagama denganmu. Hati-hati Bu, memilih pemimpin ya, mempercayakan sesuatu itu terlarang dalam Islam. Kalau yang dipilih sebagai pemimpin yang dipercayai oleh kita itu min dunikum, tidak seagama dengan kamu. Barangkali umat Islam ya wajib melek hari ini. Jangan tiap pemilihan kita tertipu dan tertipu. Ingat, ini situasi perang. Dan perang itu ya, ini perang itu alatnya al-khida, tipuan. Tipuan itu kan satu di antara alat untuk berperang. Kita jangan tertipu. Ketika kita dapat rujukan ini, dapat tuntunan dari Allah, pegang erat-erat tuntunan itu. Nah, kemudian kenapa tidak boleh menjadikan bitonah? Lalu apa yang disebut bitonah itu apa? Nah, Imam Abu Ja'far At-Tabari, Bu, di dalam kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran di juz ke-7 di halaman 138. Jadi barangkali nanti yang tidak setuju silakan baca di kitabnya. Bukan ungkapan saya ini. Saya hanya menyampaikan saja, ini kitabnya, ini juznya, ini halamannya. Imam Abu Ja'far menerangkan arti bitonah itu apa? Kalian jangan menjadikan bitonah pada orang yang tidak seagama dengan kalian. Bitonah itu apa? Imam Abu Ja'far menyatakan la tattakhidu auliya wa asdiqo. Jangan menjadikan bitonah. Bitonah itu apa? Auliya, pemimpin, pelindung buat diri kamu. Wa asdiqo, dan orang yang dipercaya untuk mengurus urusan kamu. Jangan. Kalau dia tidak seagama dengan kamu. Makanya kalimat min dunikum diartikan oleh Imam Abu Ja'far min duni ahli dinikum. Orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Wa millatikum, dan tidak satu cara denganmu. Ibadahnya tidak sama dengan kita. Ya. Kalau kita sholat, mereka nyanyi-nyanyi, milahnya gak sama. Gak boleh. Yakni min ghairil mu'minin, yaitu selain orang-orang mukmin. Jadi min dunikum itu min ghairil mu'minin, yang bukan mukmin. Tesa iman, tesa Islam, jangan. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Ini di ayat itu Allah menjelaskan satu alasannya ini. Alasannya ini la ya'lunakum khobala, mereka akan terus-terus membinasakanmu. Ini Allah. Percaya mulut manusia, percaya firman Allah,
firman Allah pasti benar. Orang kafir kalau berkuasa selalu akan berusaha menyengsarakanmu dan merendahkanmu. Nih Allah yang la ya'lunakum khobala. Mereka itu akan membinasakanmu. Bukti nyata sekarang di depan mata bagaimana terjadi di Palestina hari ini. Siapa yang berbuat seperti itu? Yahudi. Ya. Ahlul kitab. Mereka seperti itu memperlakukan Islam. Ini terlihat dengan mata kita sendiri. Masa masih tertipu juga? Orang yang ya idola dengan mereka kita pilih jadi pemimpin. Musibatun kabir, itu musibah besar. Ini Allah menyebutkan la ya'lunakum khobala. Coba perhatikan oleh benar gak apa yang Allah sampaikan? Orang kafir diangkat menjadi pemimpin bagi kita. Mereka tidak akan berhenti membinasakan kita. Satu. Dua. Waddu ma'anittum. Mereka akan terus berharap untuk menyengsarakanmu. Jadi umat Islam teh mun sangsara surak. Kalau umat Islam maju berkembang, mereka itu sakit hati. Bukankah itu perbuatan musuh? Bukan teman, musuh itu. Lalu Allah menyatakan qad batatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah terlihat kebencian di mulut-mulut mereka. Apa yang mereka katakan mengenai Islam? Apa yang mereka katakan mengenai Nabi kita? Apa yang mereka katakan mengenai tuntunan kita Al-Quran? Itu satu di antara tanda kebencian mereka terhadap Islam. Allah menyebutkan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Masa kita tidak mengerti dan paham? Kalau mulut mereka sudah seperti itu, menunjukkan kebencian terhadap Islam, bagaimana yang ada dalam hati mereka terhadap Islam? Seperti apa kebencian mereka? Taktina mulutnya seperti itu, hatinya seperti apa? Kita sudah bisa membaca itu. Makanya umat Islam ngagembar-gemburkeun pasantren, iya pasantren kudu eueuh, kumaha ieu teh pikiran teh? Coba-coba pikirkan oleh kita. Ya. Nah, ini satu di antara bentuk ya cinta dan kasih sayang Allah terhadap kita. Ulah salah wae atuh milih teh. Ya, sampai ini umat Islam banyak sekali yang cuma karena uang 100.000 dia pilih tanpa pikir panjang. 5 tahun ke depan sengsara seumur hidup. Ini ya. Jadi Allah la ya'lunakum khabala, milih nulain mukmin mah pasti we moal eureun nyangsarakeun Islam. Selalu berharap Islam mundur dan tidak mau Islam maju. Sampai di mulut-mulut mereka sudah kelihatan kebencian. Bagaimana dalam hati mereka tentu lebih besar lagi. Nah sekarang bukti. Apa benar yang Allah katakan? Bahwa mereka itu tidak pernah mengharapkan kita berkembang. Kita mujur. Benar gak? Nih bukti. Nanti ibu bisa baca begitu ya. Ini Quran sebagai petunjuk hidup bagi kita semua. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 120. Al-Baqarah 120. Bahasa ayatnya Bu, walang tardo ankal yahud walan nasoro. Allah menyebut dua bangsa ini.
walang tardo anka, tidak akan pernah ridho kepadamu umat Islam, kaum mukminin. Siapa? Al-Yahud wan Nasoro, orang-orang Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti tata cara mereka. Bukti kecil, dulu yang berdoa kepada Allah dengan nyanyi siapa dan di mana? Nasrani di gereja. Mereka tidak akan ridho kalau Islam tidak seperti mereka. Sekarang coba perhatikan oleh kita yang berdoa dengan cara nyanyi, yang berdoa dengan diiringi tabuh-tabuhan di mana sekarang? Di masjid juga banyak. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho selama umat Islam mengikuti sunnah tuntunan agamanya. Nggak akan ridho. Kecuali kalau umat Islam sudah seperti mereka. Sampai nanti sulit membedakan mana Islam, mana Nasrani, mana Islam, mana Yahudi. Satu. Jadi bahasanya hatta tattabi'a millatahum. Kedua, Bu, Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro hasadan min indi anfusihim. Allah sudah memberitahu kita, mereka itu hasud kepada kita, hasud. Nih, mereka, sebahagian mereka ahlul kitab sangat menginginkan, bahasanya wadda. Wadda itu benar-benar menginginkan. Lau yaruddunakum, jika kalian umat Islam itu kembali ba'da imanikum, setelah jadi mukmin, kuffaro, jadi kafir lagi. Coba, masa dipercaya oleh kita sebagai pelindung kita? Gak mungkin. Karena mereka menginginkan kita setelah iman harus jadi kafir lagi. Itu target mereka. Hayo wede dipercaya ke umat Islam deh kumaha itu. Yang ketiga, Bu, surat Ali Imran ayat 120. Allah berfirman, in tamsaskum hasanah, jika kena kepadamu kebaikan. Ingat jadi, Allah ini yang berfirman, jika kena kepadamu kebaikan, ya, tasuhum, itu akan menyesakkan hati mereka. Tegenah ningali Islam nanjeur, tegenah ningali Islam maju, tegenah ningali Islam berkembang. Tasuhum, ini menyesakkan hati mereka. Sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atun, jika kena kepadamu keburukan, kejelekan, musibah, yafrahu biha, itu menggembirakan mereka. Sekarang umat Islam sedang mengalami keterburukan. Saha nu keprok saha, mun teu Yahudi Nasrani kitu we. Kenapa ngomong seperti itu? Ini tuntunannya ini. Intam saskum hasanah, kalau kamu mengalami kebaikan, tasuhum, itu menyesakkan hati mereka. Sampai mereka terus berusaha kebaikan itu lenyap dari kaum muslimin. Tapi sebaliknya, jika kena kepada kalian sayyi'ah, keburukan, kejelekan, yafrahu biha, mereka merasa senang, mereka gembira. Apa yang seperti itu, teman?
Coba pikirkan baik-baik. Piraku teman seperti itu. Makanya ini tadgiroh dari Allah. Kafir bukan teman bagi kita. Bukan. Masa teman berusaha temannya ya terburuk? Nggak mungkin. Yang namanya teman itu mengusahakan saudaranya, sahabatnya ya mengalami kebaikan. Terakhir Bu, kalau kita memilih mereka, apa bahaya yang akan kita rasakan? Ada 3 bahaya Bu yang akan menimpa kaum muslimin di saat kaum muslimin memilih pemimpin wali-wali mereka dari kalangan yang bukan mukmin. Orang Islam milih nate lainu Islam. Orang mukmin memilih pemimpin bukan dari orang mukmin. Nih. Pertama, Allah akan mencabut pertolongan dan perlindungannya. Ini bahayanya. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 28. Allah menyebutkan la yattakhidil mu'minunal kafirin awliya. Seorang mukmin tidak boleh menjadikan orang kafir, disebut nih oleh Allah, orang kafir aulia sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, tidak dari orang mukmin. Aya ge nu mukmin kalah milih si eta nu kafir. Gitu. Allah berfirman, wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu dari kaum muslimin, falaisa minallah fi syai'in, maka tidak ada tanggung jawab pada Allah untuk melindungi mereka. Artinya mereka harus mencari perlindungan sendiri. Allah sudah tidak akan melindungi, Allah sudah tidak akan membantu. Ini yang pertama. Kedua, siapapun orang mukmin memilih pemimpin dari orang kafir menjadi alasan Allah menurunkan siksa secara langsung. Ini bahaya. Bisa jadi Allah menurunkan azab karena orang-orang mukmin memilih pemimpin bukan dari kalangan mukmin. Dalilnya surat An-Nisa ayat 144. An-Nisa 144. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-kafirina auliya. Sama ini disebut. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian sengaja mengundang adab Allah yang akan turun kepada kalian? Karena ini akan jadi alasan bagi Allah, Allah menurunkan adab ketika orang-orang mukmin memilih pemimpin bukan dari kalangan mukmin. Bu, tadi saya katakan saya bukan kompanyu, tapi menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Saya tidak menyebut siapa yang harus kita pilih, tidak. Tapi saya menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Pilihlah orang seperti ini. Kriterianya seperti itu. Siapa orangnya? Dari partai mana? Silakan. Ya. Yang terakhir Bu, ketika orang muslim memilih pemimpin dari kalangan yang bukan muslim, bukan mukmin, maka Allah mencabut identitas mereka. Yang mukmin itu bukan mukmin lagi, yang muslim bukan muslim lagi, tapi mereka dianggap oleh Allah seperti orang yang mereka pilih. Milih Yahudi jadi Yahudi, milih Nasrani jadi golongan Nasrani, milih kafir jadi golongan kafir. Nih keterangannya, surat Al-Maidah ayat 51.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara auliya. Wahai orang-orang mukmin, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani aulia sebagai pelindung bagimu, pemimpin bagimu. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka hanya pantas memimpin sebagian mereka. Yahudi memimpin Yahudi, Nasrani memimpin Nasrani, itu kepantasannya. Islam memimpin Islam. Ya. Mukmin memimpin mukmin. Lalu Allah berfirman, wa may yatawallahu minkum, siapa yang memilih pemimpin dari mereka, ya. Jadi kamu memilih pemimpin dari mereka, fa innahu minhum, dia itu termasuk golongan mereka. Coba ini, wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu yang memilih pemimpin dari kalangan mereka, fa innahu minhum, dia itu golongan mereka. Sok milih Yahudi jadi Yahudi, milih Nasrani jadi Nasrani, milih munafik jadi munafik, milih kafir jadi kafir. Ini surat Al-Maidah ayat 51. Barangkali dengan keterangan seperti ini wajar kalau kita saat ini menyadari, karena kita sudah tertipu berkali-kali. Tuntunan Allah, tuntunan Rasul menyampaikan kepada kita, jangan sekali-kali kita memilih seorang pemimpin yang tidak seagama dengan kita, yang tidak seakidah dengan kita. Barangkali ini tadkiroh dari Allah, si kafir itu bukan teman bagi kita. Saya ulang, si kafir itu bukan teman bagi kita. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tadkiroh bagi kita semua, sehingga kita tidak tertipu dan tertipu lagi. Barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada pertanyaan? Cukup? Ada, silakan Bu. Iya. Iya. Berbuat baik bagi seorang muslim itu kewajiban, termasuk kepada orang kafir. Saya ulang Bu, ingat, seorang muslim berbuat baik kepada siapapun, termasuk hewan, itu diajarkan dalam agama. Bagaimana orang ini tidak seagama dengan kita, bukan urusan ketika kita berbuat baik. Yang terlarang di sini kita mempercayakan kepada dia sebagai pemimpin bagi kita. Ini yang enggak boleh. Bagaimana kalau dia perlu bantuan, kita bantu. Dan itu adalah ajaran Islam. Bagaimana hubungan sosial dengan kita? Perlihatkan bahwa kita seorang muslim lebih baik, ya, dibanding mereka dalam berakhlakul karimah. Ya. Jangan malah kita orang Islam memperlihatkan amalan-amalan nupi kasabeleun. Ya, nanti orang-orang yang bukan muslim oleh geuning Islam teh kitu. Nah, ini barangkali kerugian buat kita. Ya. Jadi membantu silakan. Ada mereka perlu bantuan kita, bantu oleh kita. Jangan mentang kan bae lain Islam ya, jangan begitu. Hewan saja harus kita tolong, apalagi manusia.
sekalipun beda agama. Yang tidak boleh urusan ibadah, urusan akidah, urusan kepemimpinan tidak boleh. Ini diatur dalam agama. Nabi SAW punya pembantu seorang anak Yahudi. Dia beragama Yahudi, tapi membantu Rasul. Rasul dekat dengan dia sampai ketika dia sakit, Rasul menjenguknya. Hati-hati Bu. Ya ini barangkali kisah ini. Ketika anak Yahudi itu bukan Muslim, Yahudi, bapaknya juga Yahudi. Ketika dia sakit, Nabi menjenguknya sampai Nabi berdakwah, bersyahadatlah kepadaku. Begitu terus bersyahadatlah kepadaku kata Nabi. Sampai anak itu menoleh bapaknya. Kata bapaknya, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad. Benar itu, Yahudi ngomong seperti itu. Sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kebaikan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu begitu. Jadi jangan mentang-mentang dia tidak seagama dengan kita sampai kita berbuat dolim. Tidak boleh, haram berbuat dolim sekalipun kepada orang kafir, orang yang tidak seagama dengan kita. Bagaimana dengan ini? Ini tuntunan dari Allah. Kita harus begini. Ini aturan dalam agama kita, ya. Tapi berakhlakul karimah lebih ditekankan sekalipun kepada luar Islam. Malah harus lebih baik. Ya, kita punya tetangga misalkan Nasrani, kita berbuat baik kepada dia lebih ya dibanding kita berbuat baik kepada yang lain. Itu dakwah kita. Sekap gitu. Ya. Cukup? Alhamdulillah.